Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabil Satrio Nurniza, mahasiswa Universitas Diponegoro, Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi, Departemen Teknologi Industri dari Sekolah Vokasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari bahasa pemrograman, yaitu kondisi if-else, dalam rangka penugasan praktikum mata kuliah algoritma dan pemrograman. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dasar, lalu tentang percabangan, dan hal-hal lain mengenai kondisi if-else secara dasar. Yang pertama, ada yang namanya kondisional. Di dalam if-else ini ada yang namanya kondisional, yaitu merupakan percabangan sederhana dari sebuah program yang ada. Nah, di dalam kondisi if-else dalam bahasa pemrograman, ada salah satu tipe data yang paling penting, yang namanya yaitu boolean. Boolean tersendiri adalah tipe data yang hanya memiliki dua nilai mungkin, yaitu true, benar, dan false, atau salah. Lalu, boolean juga digunakan untuk mengendalikan flow dan keputusan dalam program. Boolean sendiri juga berfungsi dalam pernyataan kondisional dan operasi logika. Nah, kurang lebih di sini ada 5 fungsi boolean dalam bahasa pemrograman yang sering kita jumpai. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan. Boolean tersendiri menentukan path yang mana yang akan diikuti program berdasarkan kondisi yang bernilai true atau false. Fungsi kedua yaitu logika. Operasi logika. Boolean memungkinkan operasi logika seperti and, or, dan not. Operasi ini digunakan untuk menggabungkan beberapa kondisi boolean. Lalu fungsi yang ketiga yaitu pengujian kondisi. Biasanya programmer menguji apakah suatu kondisi sudah terpenuhi atau tidak. Lalu fungsi yang keempat yaitu pengendalian program flow. Pengendalian loop atau iterasi loop, while atau for biasanya menggunakan kondisi boolean untuk menentukan kapan loop harus berhenti. Lalu fungsi yang terakhir yaitu representasi status. Boolean merepresentasikan status on atau off, ya atau tidak, aktif atau tidak aktif. Nah, selanjutnya ada yang namanya kondisional atau percabangan. Istilah ini untuk menggambarkan alur program yang bisa bercabang. Pada flowchart sendiri, logika digambarkan dalam bentuk cabang. Jika A, maka B. Contohnya di sini ada flowchartnya. Di sini kondisionalnya yaitu yang pertama ada statement. Nah, statement ini kita masuk ke conditionnya atau kondisinya. Jika kondisinya bernilai true, maka akan menghasilkan output A. Jika kondisinya bernilai false atau salah, akan menghasilkan output B. Keduanya akan menghasilkan kedua output yang berbeda jika nilainya benar ataupun salah. Lalu di sini juga ada jika. Lalu jika kondisinya true akan bernilai apa, jika kondisinya false akan bernilai apa. Akan menghasilkan dua output yang berbeda, tergantung bernilainya true atau false. Nah, selanjutnya kondisional selain percabangan juga struktur tersebut juga dapat dikatakan control flow, decision, conditional, struktur if, dan sebagainya. Percabangan akan mampu membuat program berpikir dan menentukan tindakan sesuai dengan logika atau kondisi yang diberikan. Nah, kita masuk ke struktur percabangan yang pertama, yaitu struktur percabangan if. Percabangan if sendiri digunakan saat terdapat satu pilihan keputusan. Contohnya, jika kita tidak lulus dalam ujian, maka kita ikut remedial. Sedangkan jika lulus tidak perlu ikut remedial. Contohnya di sini saya sudah buatkan flowchartnya, yaitu kita mengikuti ujian, jika lulus maka naik kelas, jika tidak lulus maka ikut remedial. Nah, setelah ikut remedial baru bisa naik kelas. Nah, selanjutnya juga masih struktur percabangan if. Kita menggunakan operator relasi sama dengan dua kali. Contohnya di sini ya,
simbolnya untuk membandingkan isi variabel ujian. Sedangkan tanda titik dua, simbolnya ini adalah tanda untuk memulai blok kode. Penulisan blok kode if harus diberikan indentasi tab atau spasi 2 kali. Nah, contohnya di sini, ujian sama dengan sering masukkan inputnya, apakah Anda lulus ujian, lalu masukkan iya atau tidak, lalu jangan lupa titik 2 sebagai tanda untuk memulai blok kode. Lalu bawahnya if ujian sama dengan 2 kali untuk membandingkan isi variabel ujiannya. Lalu kita masukkan inputnya yaitu iya, lalu bawahnya print naik kelas. Nah, jangan lupa penulisan blok kode if harus diberikan indentasi sebanyak tab 1 kali tab atau spasi sebanyak 2 kali. Di sini bawahnya if yaitu sebelum print kita harus kasih tab 1 kali atau kasih spasi 2 kali. Nah, di sini penulisan indentasi ya, yang salah adalah tidak diberikan indentasi tab 1 kali atau spasi 2 kali, dan penulisan indentasi yang benar yaitu dikasih tab 1 kali atau spasi 2 kali. Ini yang salah yang atas, yang benar yang bawah. Lalu struktur percabangan yang kedua, yaitu struktur percabangan if atau else. Nah, struktur percabangan if atau else ini maksudnya if atau else ya, digunakan saat terdapat dua pilihan keputusan. Kalau tadi struktur percabangan if digunakan saat terdapat satu pilihan keputusan, kalau yang if else digunakan saat terdapat dua pilihan keputusan. Nah, contohnya, jika umur lebih dari atau sama dengan 18 tahun, maka dapat membuat SIM. Sedangkan di bawah umur 18 tahun tidak dapat membuat SIM. Nah, contoh flowchartnya kayak gimana? Di sini di sebelah kanan kita mulai dulu, lalu kita masukkan atau input umur kita. Lalu jika umurnya lebih dari atau sama dengan 18 tahun, maka boleh membuat SIM. Jika kurang dari 18 tahun, maka tidak boleh membuat SIM. Maka program akan selesai pada detik itu juga. Nah, selanjutnya kalau tadi dalam bentuk flowchart, di sini dalam bentuk grafik Python, yaitu pemrograman berbasis teks. Nah, di sini kita masukkan umur sama dengan inputkan berapa umur kamu. Lalu jika umur kamu lebih dari 18 tahun, maka printnya atau outputnya adalah kamu boleh membuat SIM. Namun jika tidak sesuai dengan kondisi yang pertama, akan masuk ke kondisi yang kedua. Lalu akan dieksekusi output berupa kamu belum boleh membuat SIM karena tidak memenuhi kriteria if yang lebih dari atau sama dengan 18 tahun. Nah, selain blok if sendiri, terdapat juga blok else yang akan dieksekusi apabila kondisi umur lebih dari 18 tahun false atau salah. Jika salah, yang print pertama ini atau input yang pertama ini, maka akan dieksekusi yang else atau dieksekusi yang input yang kedua. Nah, struktur percabangan if, else, dan elif. Ini struktur percabangan yang ketiga, yaitu digunakan saat terdapat lebih dari dua pilihan keputusan. Kata kunci elif yaitu artinya else if, merupakan gabungan dari kata else dan if. Fungsinya adalah untuk membuat kondisi atau logika tambahan apabila kondisi pertama salah. Nah, contohnya pemrograman secara flowchartnya seperti ini. If begini maka ini, elif begitu maka itu, maka else, pokoknya begitu. Jadi kurang lebih dalam struktur percabangan if, else, dan elif di pemrograman berbasis teks yaitu Replit Python, kurang lebih pemrograman atau codingannya seperti ini. Nah, kita masuk ke flowchart yang saya bikin dan juga Replit Python yang saya bikin berdasarkan if, elif, dan else. Nah, contohnya di sini
kita masuk ke start dulu, kita mulai, lalu input nilai. Lalu setelah input nilai, kita masukkan nilainya yang paling besar terlebih dahulu, yaitu lebih dari sama dengan 90. Jika bernilai benar, maka grade-nya akan A. Jika salah, maka akan turun lagi, yaitu nilai lebih dari sama dengan 80, maka grade-nya akan bernilai B+. Jika salah, turun lagi, nilainya lebih dari sama dengan 70. Jika bernilai benar, maka grade-nya B. Jika salah, akan turun lagi, akan mengeksekusi nilai lain, nilai yang ada di bawahnya, yaitu nilai lebih dari sama dengan 60. Jika bernilai true atau benar, maka grade-nya C+. Jika salah, turun lagi ke nilai yang di bawahnya. Jika nilai lebih dari 50 bernilai true, maka grade-nya C. Jika salah, turun lagi nilainya. Nilai lebih dari sama dengan 40, maka grade-nya D. Begitu seterusnya hingga grade-nya E. Lalu cetak grade atau cetak nilai kita, lalu selesai pemrograman pada saat detik itu juga. Kalau ini dalam bentuk flowchart, kalau di sebelah kanan dalam bentuk pemrograman berbasis teks, yaitu Python. Di sini kita masukkan nilai sama dengan int atau input, maka masukkan nilai, inputkan nilai kamu, jangan lupa dikasih titik 2. Lalu masukkan if nilai kamu berapa, misalkan 90, grade-nya A. Lalu setelah itu di bawahnya adalah elif. Kenapa elif? Karena merupakan um, perbandingan perbanyakan. Kalau misalkan tadi if hanya ada satu keputusan, kalau misalkan else ada dua keputusan, kalau elif ini lebih dari dua keputusan. Nah, kalau di sini karena kita kurang lebih banyak ada 90, 80, 70, itu kan pasti lebih dari dua. Nah, kita menggunakannya elif setelah menggunakan if di keputusan pertama. Lalu elif nilainya lebih dari 80, grade-nya apa, 70 grade-nya apa, 60 grade-nya apa, 50 grade-nya apa, 40 grade-nya apa, itu dalam bentuk atau fungsinya yaitu elif. Lalu fungsi yang terakhir yaitu berupa else yang grade-nya berupa nilai E. Lalu jangan lupa print nilai persentase grade-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian flowchart atau diagram alur. Diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Nah, flowchart tersendiri digambarkan dalam bentuk diagram. Kurang lebih tadi seperti ini flowchartnya, namanya diagram alur. Nah, diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Seperti ini ya. Seperti flowchart sebelumnya juga menggunakan arah panah atau garis sebagai penghubungnya. Lalu flowchart juga berperan penting dalam memutuskan sebuah langkah atau fungsionalitas dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Nah, fungsi flowchart sendiri yaitu memberikan gambaran jalannya sebuah program dari satu proses ke proses lainnya. Nah, di sini kurang lebih ada beberapa simbol flowchart. Di sini nggak saya akan jelaskan semuanya, saya akan jelaskan beberapa aja yang penting, yang sering dipakai dalam pemrograman. Yang pastinya yang pertama yaitu flow. Di sini disimbolkan atau digambarkan arah panah atau garis. Nah, simbol ini yang digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga dengan connecting line. Nah, contohnya tadi ya di sini yaitu berupa garis dan setiap ujung-ujungnya ada tanda panah. Nah, yang kedua yaitu on-page reference digambarkan atau disimbolkan dengan berbentuk bulat. Nah, ini untuk apa? Yaitu simbol untuk keluar atau masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang sama. Contohnya di sini yaitu di sini karena di lembar kerja yang sama atau di halaman yang sama,
tapi kita perlu memisah antara dua garis flowchart, maka untuk menyambungkannya kita memakai on-page reference yang berbentuk bulat. Di sini untuk menggabungkannya antara flowchart yang kiri dengan yang kanan, kita memakai on-page reference di bawah dan juga di atas sebagai lanjutannya. Lalu kalau ada on-page reference, pasti juga ada off-page reference. Off-page reference di sini untuk apa? Off-page reference berbentuknya seperti kotak yang ujungnya agak rancing, berbentuk segitiga, digunakan untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang berbeda. Kalau tadi on-page reference pada lembar atau halaman yang sama, kalau off-page reference pada lembar kerja yang berbeda. Lalu selanjutnya ada terminator yang menyatakan awal atau akhir suatu program. Berbentuknya seperti oval seperti ini, oval tapi berbentuknya miring. Nah, contohnya di sini awal atau akhir suatu program. Di sini awalnya dan di sini akhirnya. Lalu yang kelima ada proses. Di sini berbentuknya kotak, setiap ujungnya lengkung, yang simbol yang menyatakan suatu proses yang akan dilakukan komputer. Lalu ada decision, simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang menghasilkan dua kemungkinan jawabannya atau tidak. Di sini berbentuk seperti layang-layang decisionnya. Di sini kan bakal bernilai iya atau tidak. Lalu selanjutnya ada input atau output yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan. Lalu ada manual operation, ada dokumen, ada predefined process, ada display. Display ini simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan. Lalu yang terakhir yaitu preparation. Preparation tersendiri artinya merupakan simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal. Oke, kurang lebih itu penjelasan mengenai pengertian dari pengertian dasar dari kondisi if else, terus bagaimana struktur pencabangannya, bagaimana flowchartnya, dan juga bagaimana simbol-simbol yang dipakai dalam flowchart. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kondisi if else baik pemrograman berbasis blok melalui Scratch dan juga pemrograman berbasis teks melalui Replit Python. Pertama-tama saya akan mendemonstrasikan pemrograman berbasis blok melalui Scratch. Oke, di sini saya sudah buat blok kodenya kurang lebih seperti ini. Saya akan jelaskan dulu yang pertama yaitu seperti biasa ketika bendera hijau diklik lalu kita pakai set temperatur, ini kita pakainya di blok kode variabel. Lalu setelah itu kita memakai if else. Nah, if else ini kita ambil di mana? Kita ambil di blok kode kontrol yang di sini if then else. Lalu kita masukkan temperaturnya. Karena saya mengambil tema temperatur di sini. Lalu kita masukkan temperatur. Jika temperaturnya kurang dari 20, maka katakan atau outputnya berupa turn the heater on. Jika ini tidak dieksekusi, maka akan mengeksekusi hal lain berupa if else lain. Jadi di sini if else di dalam if else lain. Nah, contohnya di sini temperaturnya jika lebih dari 19,9 dan temperaturnya kurang dari 25,1, maka katakan oke. Jika tidak dieksekusi yang ini, maka akan mengeksekusi output lain yaitu turn the cooler on. Nah, di sini kita langsung jalankan saja programnya. Yang pertama yaitu temperaturnya kita set dulu misalkan 18 derajat.
Lalu kita jalankan. Nah, sesuai ya. Karena temperaturnya yaitu 18 derajat, yang mana kurang dari 20 derajat, maka akan mengatakan turn the heater on. Lalu jika kita ganti menjadi 23 derajat, maka kita hapus dulu ini, lalu kita jalankan lagi, maka dia akan menghasilkan output berupa OK. Karena sesuai dengan if else yang ini, yaitu berupa temperaturnya lebih dari 19,9 dan kurang dari 25,1. Lalu kita hapus lagi, coba kita setting temperaturnya di angka 27 derajat. Kita jalankan. Nah, di sini akan berbeda lagi, yaitu turn the cooler on sesuai dengan if else settingan di sini, yaitu jika dia itu tidak mengeksekusi temperatur aturan yang di sini, maka akan mengatakan turn the cooler on. Nah, ini kan pemrograman berbasis blok melalui Scratch. Lalu bagaimana pemrograman berbasis teks di Replit Python? Saya akan mendemonstrasikannya. Nah, di sini saya sudah membuat codingannya kurang lebih sama, cuman ini dalam berbasis teks, yaitu kita masukkan temperaturnya dulu, kita mau nilainya berapa, lalu if temperatur kurang dari 20. Jangan lupa dikasih tanda titik 2, lalu bawahnya print turn the heater on. Jangan lupa dikasih indentasi. Lalu elif temperatur lebih dari sama dengan 20 dan temperaturnya juga kurang dari sama dengan 25, maka print OK. Jika ini tidak dieksekusi, maka akan mengeksekusi lain berupa else, yaitu print the color atau turn the color on. Langsung saja tanpa berlama-lama kita jalankan pemrogramannya. Terlebih dahulu kita ganti atau setting temperaturnya. Misal kita setting temperaturnya tadi 18 derajat. Kita running pemrogramannya. Nah, sesuai karena ini 18 derajat kurang dari 20 derajat, maka akan menghasilkan output berupa turn the heater on. Jika kita ganti lagi menjadi 23 derajat, lalu kita running, akan menghasilkan output berupa OK, sesuai dengan codingannya di sini. Lalu yang terakhir, saya akan mencobanya berupa 27 derajat. Ini pas dulu, lalu kita running berupa turn the cooler on, sesuai karena tidak mengeksekusi pemrograman sesuai aturan di sini temperaturnya, maka akan menjalankan eksekusi lain berupa turn the cooler on. Oke, itu kurang lebih kondisi if else yang saya demonstrasikan secara mendasar. Nah, selanjutnya saya akan memasukkan kondisi if else yang next level di pemrograman berbasis blok, yaitu melalui website Scratch. Di sini saya sudah membuat blok kodenya cukup panjang yang nanti saya juga akan jelaskan. Nah, ini kurang lebih sama awalnya kita masukkan ketika bendera hijau diklik, maka kita masukkan blok kode pertanyaan. Where do you want to drive? Nah, di sini ada 4 negara, yaitu berupa South Africa, Meksiko, India, dan juga Prancis. Lalu kita setting negaranya berapa, lalu setting negaranya apa, lalu kita juga ditanyakan how old are you, berapa usiamu, lalu kita jawab usia kita berapa. Lalu di sini untuk South Africa sendiri user age-nya jika lebih dari 16 tahun maka you can drive, bisa mengemudi. Jika tidak, maka jika kurang dari 16 tahun maka tidak bisa mengemudi. Lalu untuk Meksiko
umurnya lebih dari 17 tahun. Jika lebih dari 15 tahun, you can drive with parental agreement, persetujuan orang tua. Lalu lebih dari 14 tahun, you can drive with parental supervision. Um, Bisa mengemudi dengan pengawasan orang tua. Lalu jika di bawah itu lagi atau di bawah 14 tahun, you cannot drive. Lalu selanjutnya ada India. User age-nya yaitu lebih dari 17 tahun, you can drive. Jika tidak, maka tidak bisa mengemudi. Lalu yang terakhir yaitu French atau Prancis. User age-nya lebih dari 17 tahun, maka you can drive. Jika lebih dari 14 tahun, you can drive with supervision atau pengawasan. Jika kurang dari 14 tahun, maka you cannot drive. Jika pemrograman dari South Africa, Meksiko, India, dan juga Perancis tidak ada, maka else akan mengeksekusi output berupa data is not available for this country. Langsung saja tanpa berlama-lama daripada bingung juga, mending langsung dijalanin programnya. Jangan lupa diklik ini dulu. Where do you want to drive? Misalkan di sini saya masukkan South Africa. Sorry. Sebentar. Oh, nggak mau. Nah, South Africa. Kita enter, lalu dia menanyakan umur kita, misalkan kita berumur di atas 16 tahun, misalkan 20 tahun. Nah, sesuai dengan pemrograman blok di sini yaitu you can drive karena umur kita masukkan tadi antara 20 tahun yang mana itu lebih dari 16 tahun, maka akan menghasilkan output berupa you can drive. Kita ulang lagi, kita coba di negara lain. Contohnya di Meksiko. Dia menanyakan umur kita, misal kita berusia 16 tahun. Nah, sesuai dengan pemrograman blok di sini, yaitu you can drive with parental agreement. Karena kita masukkan user age di sini berupa 16 tahun. Nah, jika kita masukkan lebih dari 17 tahun akan menghasilkan output you can drive. Jika kita masukkan user age lebih dari 14 tahun, you can drive with parental supervision. Jika kita masukkan lebih dari 15 tahun, contohnya di sini 16 tahun, akan menghasilkan output berupa you can drive with parental agreement atau persetujuan orang tua. Kita jalanin lagi, kita coba negaranya berupa India. Dia nanya umur kita jawab misalnya 15 tahun. Nah, you cannot drive. Karena sesuai dengan pemrograman blok di sini, user age-nya harus lebih dari 17 tahun, dia bisa mengemudi. Kalau kurang dari 17 tahun, maka dia tidak bisa mengemudi. Lalu negara yang terakhir yaitu France atau Prancis. Kita masukkan misalnya 13 tahun. Sorry. Bentar. 13. Nah, you cannot drive. Karena dia kurang dari 14 tahun akan menjalankan atau menghasilkan output berupa you cannot drive atau kamu tidak bisa mengemudi. Oke, coba kita data is not available for this country. Coba kita masukkan misalnya, kita masukkan Indonesia. Lalu kita masukkan 10. Nah, kan data is not available for this country. Karena datanya tidak
available untuk negara di Indonesia. Nah, kalau kita sudah menggunakan pemrograman blok melalui Scratch, bagaimana kita menggunakannya melalui pemrograman berbasis teks melalui Replit. Nah, di sini kurang lebih saya sudah membuat codingannya. Kurang lebih sama dengan pemrograman berbasis blok tadi. Kurang lebih di sini yaitu country-nya kita masukkan inputnya yaitu where do you want to drive. Di sini ada 4 negara. South Africa, Meksiko, India, dan juga Prancis. User age-nya kita masukkan input berupa how old are you. Dan di sini kurang lebih ada peraturan dari masing-masing negara, baik itu South Africa, Meksiko, India, dan juga Prancis. Langsung saja tanpa berlama-lama kita masukkan nilainya. Where do you want to drive? Kita masukkan misalnya South Africa. Misalnya 17 tahun. Data is not available for this country. Karena apa? Kita masukkan usia 17 tahun. Yaitu di sini berupa user age-nya lebih dari sama dengan 17 tahun, maka print-nya you can drive. Karena di sini tidak data is not available for this country. Coba kita clear dulu, kita run lagi, kita masukkan South Africa. Kita masukkan misalnya 20 tahun. Data is not available for this country. Coba kita ganti yang lain, misalnya Meksiko. Meksiko. How old are you? Misalnya kita masukkan 19 tahun. Nah, akan menghasilkan output berupa you can drive. Karena sesuai di sini lebih dari 18 tahun akan menghasilkan output you can drive. Lalu misalkan negara lain berupa India. Kita jalankan dulu pemrogramannya, lalu kita masukkan India. How old are you? Misalnya kita masukkan umur 16. Nah, akan menghasilkan output berupa you cannot drive. Lalu yang terakhir atau negara terakhir berupa France atau Perancis. Kita clear dulu, lalu kita running. Kita masukkan negaranya yaitu berupa France. How old are you? Kita masukkan nilainya misalkan berapa? 14. Data is not available for this country. Coba kita clear dulu. Lalu kita coba jalanin lagi. Kita masukkan nilai Prancis. Enter. How old are you? 14. Nah, berupa you cannot drive. Sesuai dengan user age di sini yaitu jika lebih dari 15 tahun maka you can drive with parental supervision. Jika di bawah dari 15 tahun maka akan mencetak output berupa you cannot drive. Coba kita masukkan umurnya 15 tahun. Misal di sini France lagi. Sorry. Enter. How old are you? Misalkan 15. Nah, sesuai yaitu akan menghasilkan output berupa you can drive with supervision. Nah, bagaimana jika data is not available for this country? Contohnya di sini kita masukkan misalnya
negara Indonesia. Enter. How old are you? Misalkan 10. Nah, langsung akan mencetak output berupa data is not available for this country. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya, mulai dari pengertian kondisi if else, lalu struktur percabangan if, struktur percabangan if else, struktur percabangan if else dan elif, lalu simbol-simbol dalam flowchart, lalu pemrograman berbasis blok kode melalui website Scratch, lalu juga pemrograman berbasis teks melalui Replit Python menggunakan materi yaitu if else. Mulai dari pemrograman sederhananya hanya kurang lebih 8-9 baris. Lalu kita menggunakan kondisi if else dan elif yang kurang lebih di sini ada 30 baris di pemrograman berbasis teks di Replit Python. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf bila saya ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.